Halo Bray, kembali lagi di gaotek.id. Jadi di video sebelumnya, gue udah sempat bahas AMD Radeon RX 6800 XT. Dan kali ini, gue kedatangan satu tingkat di atasnya. Jadi ini bukan 6800 XT, tapi ini adalah Radeon RX 6900 XT. Dan tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas aja langsung soal Radeon RX 6900 XT itu seperti apa. Dan sebelum kita masuk ke bagian performance-nya itu sekencang apa dari si Radeon RX 6900 XT ini, nggak ada salahnya kalau kita kenalan lagi dengan arsitektur RDNA 2 yang dimana 6900 XT juga menggunakan RDNA 2. Jadi ini adalah sebuah arsitektur yang sebenarnya bedanya jauh banget dengan RDNA generasi pertama karena perubahannya banyak banget dan bahkan AMD menawarkan beberapa fitur serta peningkatan performa. Seperti ada yang namanya Infinity Cache, habis itu ada High Speed Design serta Advanced Feature. RDNA 2 pada 6900 XT menawarkan power lebih baik 65% per compute unit pada frekuensi yang sama. Setiap compute unit dari RDNA 2 juga memiliki data path ray accelerator yang berarti RDNA 2 mendukung untuk real-time ray tracing plus DirectX ray tracing. Akan tetapi RDNA 2 di sini belum memiliki unit khusus untuk fungsi AI seperti Tensor Core yang ada pada arsitektur Turing milik Nvidia. Lalu untuk Radeon RX 6900 XT ini, dia memiliki jumlah compute unit yang lebih banyak daripada 6800 XT. Untuk 6900 XT, dia memiliki 80 compute unit. Lalu untuk stream prosesornya itu ada di angka 5120 dengan boost clock 2015 MHz up to 2250 MHz boost clock. Untuk VRAM-nya itu masih sama, dia menggunakan GDDR6 dengan kapasitas 16 GB. Habis itu juga terdapat Infinity Cache yang sama, yaitu 128 MB dengan board power yang sama juga, yaitu 300 watt dengan 2x8 pin PCI connector, yang dimana ini sama persis seperti 6800 XT. Untuk rekomend power supply-nya, AMD menyebutkan sih rekomennya itu di angka 850 watt. Tapi kalau minimumnya sih sebenarnya pakai di bawah 850 watt itu tentu masih bisa, karena itu adalah angka rekomend bukan minimum. Kalau misalkan kita bicaranya minimum, harusnya 600 atau 650 itu udah cukup-cukup aja, tergantung komponen-komponen lain yang ada di PC kalian nanti. Lalu kalau misalkan gue mau bahas soal desainnya, jadi ini adalah reference design dan AMD juga udah mengkonfirmasi bahwa reference design itu akan dijual di Indonesia, tapi brandnya bukan dari AMD, tapi brandnya dari brand partnernya AMD seperti Asus, ASRock, Gigabyte, MSI, Sapphire, habis itu ada Power Color, HIS, dan lain sebagainya gitu. Jadi bagian fan-nya mungkin nanti kalian nggak ngelihat logo AMD tapi logo-logo dari brand partnernya. Cuma secara desain keseluruhan, heatsink-nya, desain fan-nya itu bakalan sama persis seperti ini. Dan kalau ngomong-ngomong soal desain juga sebenarnya nggak ada yang berubah dari desain reference antara 6800 XT atau 6900 XT. Bahkan secara dimensi, ini dimensinya sama persis. Jadi bisa dibilang ini adalah GPU terkompact tahun ini ya untuk kelas GPU paling high-end, yang dimana 6900 XT ini dibilang akan kejar-kejaran dengan RTX 3090. Dan kalau kita ngelihat RTX 3090 itu rata-rata dimensinya bener-bener gede-gede banget, ada yang 3 slot bahkan sampai 4 slot, tapi ini 2 slot lebih sedikit aja itu udah mendapatkan GPU yang super high-end. AMD juga memberikan update informasi, dan sebenarnya ini antara penting dan nggak penting karena AMD memberikan update-nya itu adalah soal LED pada reference desain mereka. Jadi untuk pengguna 6800 XT atau 6900 XT itu bagian LED-nya sebenarnya adalah RGB untuk LED-nya. Dan per tanggal 8 Desember 2020 itu kalian udah bisa mendownload software RGB-nya. Jadi ini sebenarnya bisa diatur untuk bagian LED-nya. Cuma saat pengujian gua itu softwarenya belum ada, bahkan untuk software betanya juga belum ada sama sekali. Jadi gua belum bisa nunjukin kayak gimana soal pengaturan RGB-nya. Lalu di bagian I/O juga masih sama ya, dia terdapat 2 DisplayPort dan juga 1 HDMI 2.1. Habis itu terdapat USB Type-C yang mendukung power delivery ataupun untuk display. Jadi kalian bisa nge-charge iPhone 12 kalian, habis itu kalian juga bisa colokin monitor yang menggunakan USB Type-C, terserah kalian. Oke, lalu untuk fitur juga nggak ada yang lebih eksklusif dari 6900 XT ini. Fitur sama-sama aja, ada Radeon Boost, habis itu juga ada yang namanya Smart Access Memory, yang dimana Smart Access Memory ini adalah fitur yang paling baru
yang ada di Radeon RX 6000 series. Dan untuk Smart Access Memory itu kalian untuk saat-saat ini cuma bisa digunakan di chipset 500 series aja, yaitu di chipset B550 atau di chipset X570 dengan Ryzen 5000 series. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian metode pengujian. Untuk metode pengujiannya, gue akan sama kayak 6800 XT kemarin, akan menggunakan Smart Access Memory dalam posisi on dan juga posisi off. Dan seluruh tes game itu akan dijalankan pada resolusi Full HD, karena resolusi Full HD itu cukup umum digunakan oleh orang, dan resolusi 4K karena resolusi 4K itu menggambarkan performance GPU banget. Sebenarnya kalau Full HD itu masih keluar performance CPU-nya gitu, masih lebih CPU bound lah bisa dibilang. Jadi dua resolusi itu yang akan kita gunakan. Dan untuk sistem pengujiannya, gua akan menggunakan AMD Ryzen 9 5900X dengan motherboard Asus ROG Strix B550 XE Gaming Wi-Fi, G-Skill Trident Zenio 2x8GB DDR4 3600, ID Cooling Frostflow X360, NVMe SSD 2TB, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Lalu kita masuk aja ke bagian benchmark. Untuk performance di benchmark sintetik seperti apa? Kita mulai dari 3D Mark Firestrike Ultra. Dan untuk benchmark sintetik ini terlihat bahwa Radeon RX 6900 XT bisa melewati skor dari RTX 3090. Tapi kalau kita berkaca ke 6800 XT kemarin, hasil benchmark sintetik ini bisa jadi nggak berbanding lurus saat bermain game nanti. Lalu untuk 3D Mark Time Spy, pada benchmark dari X12 seperti Time Spy ini, 6900 XT memiliki performa 10% di bawah RTX 3090. Tentu ini hal yang menarik jika kita mengukur performa tanpa ray tracing. Lalu selanjutnya adalah 3D Mark Pot Royal. Benchmark ini menguji kemampuan ray tracing secara sintetik, dan emang sepertinya kemampuan ray tracing dari RDNA 2 tertinggi pun belum bisa membandingi performa ray tracing milik Nvidia. Lalu untuk suhunya saat di stress test dengan Firestrike Ultra, untuk kelas reference bisa dibilang ini adalah cooling yang cukup adem karena suhu masih bisa di bawah 80 derajat meski menggunakan range mount. GPU power draw ini kalau dilihat-lihat masih mirip dengan RTX 3080 atau 6800 XT ya. Jadi bisa dibilang 6900 XT cukup efisien untuk kelas GPU yang berusaha mengejar RTX 3090. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ngomongin soal performance di gamenya? Karena memang di benchmark sintetik ini kelihatannya Radeon sangat-sangat unggul untuk kejar-kejaran dengan RTX 3090. Untuk performance gamenya, berikut adalah hasil benchmarknya. Oke, lalu gue akan masuk ke bagian kesimpulan untuk Radeon RX 6900 XT ini. Jadi menurut buat gue pribadi jujur aja, posisi Radeon RX 6900 XT ini terlalu deket ya performancenya di game kalau kita bandingin ke 6800 XT. Tapi ini GPU sebenarnya punya potensi yang besar karena kelihatan dari benchmark sintetik yang skornya itu sangat tinggi. Kalau dilihat-lihat lagi, kemarin RX 6800 XT sempat cetak rekor dunia untuk 3D Mark Firestrike. Dan gua rasa RX 6900 XT ini bisa jadi GPU pemecah rekor benchmark berikutnya karena memiliki skor sintetik yang luar biasa kencang. Tapi untuk reward skenario seperti bermain game, gue cuma bisa berharap paling enggak stok 6900 XT itu nggak goib ya. Karena itu udah pasti bakalan jadi jalan yang bisa lebih mulus lah buat Radeon. Segitulah pendapat gua dan beberapa pengujian gua soal Radeon 6900 XT versi yang reference ini. Kira-kira menurut kalian gimana kalau soal harga? Sorry banget, soal harga itu memang belum dikasih tahu untuk harga resmi di Indonesia berapa, karena
masing-masing brand ini bakalan beda-beda meskipun jual yang bagian reference-nya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari harga globalnya, ya untuk harga USD-nya, harga dari RX 6900 XT ini memang masih di bawah RTX 3090. Jadi gue tinggal berharap aja kalau 6900 XT ini stoknya lumayan banyak sehingga gamer-gamer yang mau main game next gen itu nggak kehabisan stok, karena sekarang kayaknya VGA card stoknya juga mulai goib gitu, mau dari kubu hijau atau dari kubu merah gitu. Oke, kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.